sedang melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan fasilitator Bapak Sugiarto, dengan pengajar praktek Bapak Fatul Sugiarto, dengan pengajar praktek Ibu Jaitun. saya Rosida dari TK Berdiri Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Saya Puji Astuti dari SD Negeri 1 Kaliaman, Kecamatan Kembar, Kabupaten Jepara. Saya sendiri Sri Nurwaningsih, SD Negeri 1 Lebak, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Jepara. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Uci? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu. Pada coaching kita hari ini khusus untuk coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya? Kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya? Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama flashback, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah, demikian dulu ya Bu Puji observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Muji. Apa kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Kemarin Ibu ketemu saya di perpustakaan. Iya Bu. Katanya Ibu mau berbincang-bincang dengan saya. Iya. Kiranya ada sesuatu yang bikin Ibu jadi galau. Sepertinya kita tidak banyak waktu Ibu, cuma sekitar 15 menit ya. Iya Bu. Saya itu galau terkait dengan permasalahan pembelajaran dari guru-guru saya. Dari tahun ke tahun itu pembelajarannya kok tidak berubah ya Bu. Saat melaksanakan pembelajaran itu sepertinya metodenya itu monoton seperti itu saja Bu. Pembelajarannya itu kayak anak-anak itu sudah mulai bosan gitu. Pembelajarannya itu dengan metode konvensional, tidak bervariatif, kurang menarik pada anak. Dari yang Ibu sampaikan, perubahan pembelajaran apa saja supaya kegiatan pembelajaran itu bisa diubah, tidak monoton, dan guru dapat menggunakan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah. Saya ingin ada perubahan
pembelajaran yang bervariatif Bu, tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja. Sekarang ini kan banyak ini ya, media pembelajaran yang sudah bervariasi dan sudah canggih seperti bisa guru melihat YouTube untuk di-download materi pembelajaran anak-anak disampaikan pada saat pembelajaran, terus seperti menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolahan dengan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan lebih membuat anak ini bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk saat ini metode yang digunakan dalam pembelajaran itu di sekolah. Nah, untuk kegiatan metode pembelajaran guru-guru, Ibu ada di level berapa? Kalau saat ini guru-guru saya itu mungkin baru berada di level 5. Kira-kira setelah kegiatan ini dilaksanakan, metode pembelajaran yang diukur bu guru mau berada di skor berapa? Saya ini ingin guru-guru saya itu berada di skor 7 dulu lah. Oh, 7 dulu ya. Ya. Dari yang Ibu sampaikan, perubahan pembelajaran apa saja supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berubah, tidak monoton, dan guru dapat menggunakan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah. Saya ingin ada perubahan pembelajaran yang bervariatif, tidak hanya mengandalkan ceramah saja. Sekarang kita ketahui semakin berkembang media pembelajaran yang bisa digunakan untuk memodifikasi pembelajaran, misalnya dengan menggunakan media internet ya Bu, pakai YouTube, dapat memanfaatkan sarana yang disediakan di sekolah seperti menggunakan puzzle, meronceng, yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi anak-anak pada saat pembelajaran. Untuk saat ini metode yang digunakan dalam pembelajaran itu di sekolah. Nah, untuk kegiatan metode pembelajaran guru-guru, Ibu ada di level berapa? Untuk saat ini guru-guru saya ini baru berada di level 5. Kira-kira setelah kegiatan ini dilaksanakan, metode pembelajaran yang diukur bu guru mau berada di skor berapa? Saya menginginkan guru saya berada di level 8. Skor 8 ya, atau level 8 itu. Strategi apa saja yang digunakan Ibu untuk dapat meningkatkan metode pembelajaran pada guru-guru tersebut? Strategi yang saya gunakan yaitu dengan melakukan pembelajaran yang bervariatif. Guru itu tidak monoton mengajarnya seperti itu saja. Mencari referensi dari YouTube dengan mendownload, kegiatan pembelajarannya itu dengan kegiatan pembelajaran yang terbaru, misalnya dari YouTube kan ada lagu anak-anak terbaru ya Bu. Itu anak-anak itu bisa senang kalau mendapat lagu-lagu baru itu. Terus melakukan senam ceria yang dilaksanakan anak biar anak-anak itu semangat saat mau melaksanakan pembelajaran. Terus guru juga memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolahan lebih optimal lagi sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan kalau diajar gurunya. Adakah strategi yang lain yang digunakan? Mungkin ada strategi mentoring Bu, mengadakan mentoring dengan guru ya, terus mengadakan percakapan secara langsung, face to face, dari hati ke hati kita bisa bercakap-cakap langsung dengan guru-guru yang lain. Kira-kira masih ada tidak strategi yang lain? Kalau skala besar mungkin nanti kita adakan
workshop Bu, macam workshop atau pelatihan untuk guru-guru yang ada di sekolah. Iya. Kira-kira untuk saat ini metode yang digunakan supaya kegiatan lebih bervariatif itu apa? Untuk yang pertama, saya akan melakukan mentoring terlebih dahulu dengan guru ya. Iya. Karena kalau workshop itu mungkin kita harus membutuhkan biaya yang banyak, terus mencari waktu yang dikondisikan ya dengan guru, dengan kepala sekolah atau pihak-pihak lain yang kita nanti ajak workshop. Selain itu, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini? Untuk yang pertama ini saya akan melaksanakan dengan teman saya Bu. Teman saya ini Bu Karyati ini sebenarnya kalau mentoring sama Karyati. teman-teman itu bagus Bu. Saya akan mengajak kolaborasi dengan beliau supaya kita akan mengadakan mentoring untuk pembelajaran supaya ibu gurunya lebih kreatif, lebih bervariatif, inovatif untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan mentoring ini, Ibu? Kita laksanakan insya Allah minggu depan. Ya. Dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya ini punya gambaran tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih baik, lebih bervariatif, lebih inovatif, yaitu dengan melakukan mentoring dengan guru-guru yang ada di sekolah. Nah, demikian ya Bu, coaching kita hari ini. Semoga Ibu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai harapan dan selamat mencoba ya Ibu. Saya tunggu kabarnya. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Dan saya ini agak sedikit hilang ya setelah berbincang dengan Uji. Semoga nanti saya bisa melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan lancar dan nanti kegiatan pembelajarannya akan lebih baik. Good luck ya Ibu, semoga lancar dan dapat berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, setelah tadi saya mengamati antara coach dan coachingnya atau pada saat proses coaching, tadi beberapa hal itu sudah berjalan dengan baik. Nah, tadi kan Bu Muji melakukan coaching terhadap Bu Nur ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coaching ini? Apakah sudah melaksanakan alur tirta yang menanyakan tujuan, kemudian identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur-alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Apakah sudah sesuai dengan itu atau belum? Sudah sesuai Ibu. Ya, berarti tadi perjalanan dari coachingnya dari Bu Muji ke Bu Nur tadi Iya. berarti semuanya sudah sesuai ya, Sudah sudah sesuai. berjalan sesuai dengan Alur alur tirta. Baiklah Bu. Kemudian menurut saya sebagai seorang observer ya Bu ya, Iya. tadi proses coaching dari Bu Muji ke Bu Nur itu sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bu Muji sendiri sudah berusaha untuk menggali informasi dari coachingnya yaitu Bu Nur tadinya, sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian dari coachingnya sendiri sudah menemukan solusi
sehingga dari pertanyaan Bu Muji tadi Koci bisa memberikan solusi, juga sudah sesuai dengan prinsip coach yang sudah ada. Kita tutup ya Bu, sebagai pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang barusan Bu Muji lakukan? Ya, Bisa diceritakan? baik. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta dan sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Berarti yang ingin disampaikan oleh Bu Muji tadi ingin melaksanakan sesuai alur tirtanya gitu, Iya. sehingga proses coachingnya itu nanti akan berjalan dengan baik begitu ya. Iya. Nah begitu ya Bu, semoga kedepannya nanti panjenengan semua bisa melakukan coaching dengan baik, dengan lebih baik lagi. Kemudian observasi kali ini harapan saya semoga bermanfaat bagi kita semua. Begitu ya Bu, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bune, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. apa kabarnya Bune? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita akan laksanakan pada hari ini. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dan berbobot kepada konsumen. Kompetensi mana yang paling ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya menginginkan bahwa coaching kali ini akan menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya tersebut. Demikian dulu ya Bu, pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya ya Bu, saya untuk memanggil coachingnya terlebih dahulu. Silakan Bu. Siap Bu. Assalamualaikum Bu Muji. Salam Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemarin waktu kita bertemu katanya Bu Muji menyampaikan kepada saya ingin bertemu dengan saya, kemudian
berbincang-bincang dengan saya. Kiranya ada permasalahan apa ya Bu? Mungkin Bu Muci ingin menyampaikan kepada saya. Iya Ibu, saya itu galau Ibu terkait dengan permasalahan pembelajaran di sekolah. Yang ibu gurunya itu saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan saat melakukan pembelajaran, dan metode pembelajarannya itu saja monoton. Begitulah Bu, seperti hanya mengandalkan metode ceramah, metode dengan konvensional saja, kurang inovatif lah begitu ibu gurunya, dan kurang menggunakan media pembelajaran di sekolah. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Muci kali ini itu karena teman-teman guru itu masih menggunakan metode pembelajaran lama ya Bu, sehingga Iya. suasana di kelas kemungkinan itu menjadi kurang menyenangkan begitu ya. Benar. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi ya, apakah ada keinginan dari Bu Muci atau apa itu pada saat pembelajaran itu memiliki perubahan untuk merubah dari kegiatan pembelajaran yang sudah selama ini dilaksanakan gitu ya? Ada Iya. keinginan seperti itu Iya ya? betul. Kalau ada keinginan seperti itu, kira-kira itu pembelajaran yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Muci agar kelas itu pembelajarannya tidak monoton saja seperti biasa, sehingga anak-anak itu nanti akan lebih senang dalam belajar. Saya ingin ada perubahan dalam pembelajarannya yang bervariatif, tidak hanya mengandalkan ceramah saja. Sekarang kita ketahui melalui semakin berkembangnya zaman dan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk memodifikasi itu banyak sekali, dan pembelajarannya itu misalnya dengan menggunakan Canva, dengan menggunakan video pembelajaran pendek seperti itu, dan guru-guru dapat memanfaatkan sarana di sekolah seperti memanfaatkan media puzzle dan media konkret yang lainnya untuk media pembelajaran. Baiklah Bu Muci. Kemudian dari percakapan yang kita laksanakan kali ini, apakah ada harapan tertentu yang diinginkan oleh Bu Muci dari percakapan kita hari ini? Harapan apa yang bisa disampaikan oleh Bu Muci? Harapan saya itu saat ini guru-guru saya ingin menggunakan atau berada pada level yang 5. Harapan saya mereka ada perubahan dan juga bisa menggunakan media-media yang inovatif dan juga pembelajaran menjadi menyenangkan. Berarti harapannya dari Bu Muci adalah bahwa guru-guru itu memiliki metode pembelajaran yang baru ya Bu, Iya. sehingga kelas itu akan menjadi lebih hidup ya. Iya, Dan jika seandainya saya skala antara 1 sampai 10 ya, posisinya saat ini itu teman-teman itu ada di posisi skala yang keberapa? saat ini dari posisi dari guru-guru tersebut itu ada di skala 5. Ya, baru 5 nih. Iya, baru 5. Belum bisa skala yang ke-6 atau ke-7 Belum atau bisa. berapa. Nah, keinginannya dari Bu Muci sendiri itu inginnya sampai skala berapa nanti? Keinginan saya itu ada di skala 8. Berarti nanti keinginannya paling tidak teman-teman itu ada di skala 8 Iya. ya. Baiklah. Nah, berarti pada saat itu untuk menempuh sampai ke skala 8 berarti kan Bu Muci harus memiliki sebuah usaha ya. Iya, Kira-kira usaha seperti apa yang nanti dilaksanakan oleh Bu Muci sehingga kondisi dari level yang asalnya itu baru 6 atau 7 tadi? 5. Dari kondisi level yang 5 itu bisa mencapai pada level yang 8. ke-8 itu apa yang usaha bisa dilakukan oleh Bu Muci?
Cara atau strategi yang saya gunakan itu menggunakan metode pembelajaran yang tidak monoton itu lebih bervariatif, yaitu dengan mencari atau mendownload video pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang dengan pembelajaran yang baru seperti lagu-lagu baru, seperti kegiatan senam, seperti juga yang diharapkan dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekolahan, seperti ada meronce, menanyam, puzzle, sehingga anak itu tidak bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, luar biasa sekali ya rencana yang sudah disampaikan oleh Ji. Berarti nanti intinya akan mencari solusi dengan berbagai usaha, salah satunya itu pemutaran video tadi ya, kemudian meronce tadi dan lain sebagainya. Nah, semua itu dilakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan tadi ya Bu. Nah, kemudian kira-kira kapan Bu Muji akan merealisasikan kegiatan tersebut di atas Bu? Saya rencananya besok saya akan mencoba untuk merealisasikan. Jadi rencana yang direncanakan oleh Bu Muji tadi dilaksanakan besok pagi. Iya. Intinya berarti Bu Muji sudah melaksanakan persiapan sebelumnya berarti ya Bu Iya. ya. Nah, untuk melaksanakan yang tersebut itu kira-kira siapa saja ya Bu yang terlibat dalam usaha dari Bu Muji tersebut? Di sini nanti untuk membantu kolaborasi saya yaitu saya akan mengajak Bapak Purwanto. Pak Purwanto nanti saya akan menggunakan pihak yang lain itu, yaitu kepala sekolah, teman sejawat, dan juga wali murid untuk melakukan perubahan nanti. Diperlukan hubungan dari kepala sekolah ya Bu. Iya. Salah satunya itu untuk fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari wali murid itu kan mendampingi anak-anak belajar di rumah ya. Nah, Bu Muji, berarti dari yang disampaikan Bu Muji Saranto tadi, Bu Muji akan mendapatkan beberapa gambaran-gambaran yang nanti akan dilaksanakan dalam perubahan tersebut. Kira-kira apa sih hasil dari percakapan kita hari ini? Iya. Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif, inovatif, yaitu dengan mengadakan mentoring dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Alhamdulillah, berarti Bu Muji sudah mendapatkan gambaran-gambaran tersebut ya. Di antaranya tadi mentoring, kemudian ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama kegiatan tadi ya, sehingga nanti kegiatan itu akan memberikan dampak pada perubahan pembelajaran yang ada di kelas Bu Muji ya. Nah, terima kasih. Kali ini untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Kemudian saya berharap rencana-rencana dari Bu Muji itu nanti dapat dilaksanakan sehingga membawa dampak pada perubahan kelas yang akan dilaksanakan oleh Bu Muji nanti. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluhan saya pada hari ini dan sudah membantu saya dalam mencari solusi pada diri saya ini. Dan saya sudah menemukan solusinya dan semoga nanti anak-anak dapat melakukan pembelajaran secara inovatif dan menyenangkan. Ya, semoga saja nanti kegiatannya berhasil. Kemudian bisa diaplikasikan sehingga nanti bisa dijadikan sebagai bahan perubahan untuk teman-teman sejawat yang lain. Ya, nanti kesuksesan akan diperoleh oleh dan itu. Iya. Saya sekian Bu, saya mohon pamit. Terima kasih atas bantuannya. Saya dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki sesi
dari coaching ini ya Bu. Dari pengamatan yang saya amati, tadi Buning sudah melakukan coachingnya dengan memuji, dengan baik. Nah, sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan coaching ini? Baik, tadi pelaksanaannya saya sudah menggunakan sesuai dengan alur tinta gitu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang ada dalam dirinya, kemudian menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke, menurut saya sebagai observer, Buning tadi proses coachingnya dengan memuji sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tinta. Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot pada coaching sehingga memuji bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses tinta. Jadi saya ingin tahu itu proses tinta itu yang seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, kita laksanakan sesuai dengan apa, itu yang ingin saya gali lebih mendalam lagi itu di situ. Sehingga saya bisa menjalankan proses coaching ini itu bisa berjalan dengan baik. Oh, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai di sini dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present, hadir penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hidup. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hidup. Kemudian yang terakhir yaitu Ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? indikator yang ingin saya
inginkan, yaitu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya akan memanggil coachingnya ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nur. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik juga. Neng, katanya ada yang mau disampaikan kepada saya. Ibu, kemarin itu saya mencari Bu Nur ke kantor, tapi ternyata Bunurnya sudah ada acara di luar karena memang jam pembelajaran kan sudah selesai. Nah, saya ingin bincang-bincang sebentar dengan Bu Nur tentang masalah di kelas saya. Oh ya Bu, baiklah Bu. Silakan Buning menyampaikan permasalahannya yang berkaitan di kelas. Tapi yang ada beberapa waktu Bu, kita bisa ngobrol-ngobrol dari ini mungkin 15 sampai 20 menit Bu. Saya nggak tahu Bu. Terima kasih waktunya ya. Permasalahan yang saya alami di kelas itu kan selama ini itu saya mengajar itu masih menggunakan sistem lama nih, istilahnya kalau zaman dahulu itu model mengajar dengan menggunakan metode kolonial ya. Nah, saya masih mengajar di model itu, dan sehingga mengakibatkan anak-anak saya ketika mendapatkan pembelajaran itu kayaknya seperti bosan gitu. Dia nggak ingin, nggak semangat gitu, nggak semangat, kayak malas-malasan untuk mengikuti pelajaran, sehingga itu berdampak pada kemunduran nilai belajar. Itu yang bikin galau saya setengah mati itu. Jadi permasalahan Bune yaitu pembelajarannya yang dilaksanakan oleh guru Buning itu masih seperti pada zaman kolonial ya. Betul sekali. Masih monoton seperti itu sehingga anak-anak itu kurang memperhatikan pada gurunya. Nah, dari percakapan ini apa yang ingin Buning harapkan? Oke Bu, saya itu mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang ada di kelas. Itu paling tidak nanti langkah apa yang saya ambil itu memang sudah sesuai atau belum, sehingga semua masalah-masalah yang saya hadapi itu nanti bisa terselesaikan. Gitu. Dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi tadi, kira-kira kalau di level 1 sampai 10 itu ada di level berapa ya? Saya itu baru berada di level 5 sampai 6. Jadi masih rendah sekali itu, belum sampai ke level yang lebih atasnya lagi. Kira-kira setelah kegiatan coaching kali ini, Ibu ingin kegiatan guru-guru yang ada di sekolah Ibu pada level berapa? Harapan saya itu nanti saya itu beserta teman-teman yang lain itu nanti ada pada level yang ke-8. Paling tidak itu minimalnya 7 lah, 7 sampai 8 gitu. Berarti Buning menginginkan teman-teman guru di sekolah itu berada di level 7 sampai 8. Betul sekali Bu, harapan saya seperti itu. Terus strategi apa saja yang digunakan Ibu untuk dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran guru-guru Ibu di sekolah supaya sampai mencapai level yang Ibu harapkan? Harapan saya itu nanti saya bisa melaksanakan beberapa strategi. Di antaranya itu salah satunya adalah memberikan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan ATB 1.
Jadi di dalam kelas nanti saya akan memberikan pembelajaran ABA 21, misalnya salah satunya saya melaksanakan pembelajaran dengan rangkaian-rangkaian video pembelajaran, kemudian saya menggunakan layar proyektor, kemudian saya mengajak anak-anak untuk mengerjakan berbagai tugas dengan menggunakan media Canva, misalnya salah satunya membuat poster atau membuat tugas-tugas yang lain. Itu saya berharapnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada solusi dari beberapa rekan, misalnya dari kepala sekolah itu memberikan solusi untuk memberikan pelatihan kepada kami supaya kami guru-guru yang ada di sekolah itu bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana caranya kita membuat video pembelajaran yang bagus untuk anak didik kita yang berada di kelas. Selain itu juga ada beberapa pelatihan-pelatihan, misalnya dalam arti luas itu bisa dilaksanakan melalui KKG atau MGMT. Jadi kalau sudah dilaksanakan dengan berbagai metode-metode seperti itu, harapannya dari kami atau dari saya itu nanti kami guru-guru itu bisa meningkatkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak-anak itu nanti bisa belajar dengan penuh gairah dan menyenangkan. Berarti strateginya ini sangat banyak sekali ya Bu ya. Salah satunya tadi ingin mengembangkan dengan metode modernisasi ABA 21 itu, karena memang pembelajaran ini sekarang itu sangat bervariasi. Adakah strategi lain yang digunakan ini untuk meningkatkan kompetensi guru-gurunya di sekolah? Oke, kalau selain mendapatkan pelatihan-pelatihan itu paling tidak guru-guru itu ikut pelatihan mandiri terus seperti di PMM itu kan ada ya Bu. Nah itu guru-guru bisa mengambil pelatihan-pelatihan seperti di situ, misalnya mengambil salah satunya di PMM atau mengikuti berbagai diklat pembelajaran Canva dan lain sebagainya, sehingga nanti guru-guru itu nanti mendapatkan pengetahuan yang di luar dari diberikan di sekolahan. Itu paling tidak nanti tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru-guru sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik di kelas. Intinya nanti guru-guru itu akan berkolaborasi dengan pihak luar sekolah yang untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran. Gitu. Kira-kira saat ini metode apa yang digunakan supaya kegiatan itu lebih bervariatif? Metode-metode yang bisa digunakan itu kita bisa mengambil banyak sekali metode, gitu. Misalnya salah satunya anak-anak itu nanti belajar membuat media pembelajaran sendiri atau membuat poster sendiri melalui Canva. Kendalanya pada Canva itu kan anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah gitu. Iya. Nah itu nanti saya akan mengusahakan untuk memberikan pembelajaran pada beberapa pertemuan, misalnya pertemuan pertama, kedua, ketiga, kemudian diuji coba di rumah, kemudian dikirimkan lewat WA hasilnya. Setelah itu nanti akan saya amati hasilnya seperti apa, kemudian kemajuannya bagaimana gitu. Nanti perkembangannya saya berikan kepada teman-teman, kemudian kita nanti musyawarahkan bersama teman-teman gitu. Itu langsung mentoring langsung sama anak-anaknya melalui pembelajaran, terus hasilnya itu diperlihatkan dengan teman-temannya supaya teman yang lain itu mempunyai termotivasi ya untuk melakukan kegiatan yang lebih baik seperti teman yang dilakukan. Selain itu rencana saya itu nanti saya membuat kayak apa metode baca digital ya, nanti hasil karya anak itu nanti saya masukkan di situ. Jadi salah satu latihan anak-anak itu adalah mengakses link yang saya berikan sehingga nanti mereka bisa melihat hasil-hasil Canva yang mereka buat. Jadi nanti ada kayak semacam apa ya sebuah usaha gitu untuk mendapatkan yang terbaik, karena dia melihat hasil dari teman-temannya. Mungkin kan
teman si A bagus, teman si B lebih bagus, kemudian teman si C lebih bagus lagi, kok saya kok seperti ini, berarti saya termotivasi untuk berusaha lagi. Itu ya strateginya ya. Berarti anak-anak nanti harus dikirim kuning ini membuat link ya, yang dikirimkan anak-anak, nanti anak-anak supaya bisa mengerjakan linknya itu. Melihat hasil yang sudah dikerjakan. Siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan yang seperti Ibu rencanakan tadi? Harapannya itu nanti saya bisa berkolaborasi itu paling tidak itu dengan teman-teman pejabat atau dengan kepala sekolah, kemudian yang ketiga itu terutama dengan wali murid, karena apapun yang terjadi itu kan anak-anak itu pasti meminjam HP milik ibunya atau bapaknya gitu, sehingga nanti saya berkomunikasi dengan wali murid itu melalui grup WA, kita komunikasikan bareng langkah-langkah yang dilakukan bareng, kemudian melaporkan hasil yang sudah dicapai oleh anak-anak tersebut. Jadi kolaborasinya itu ada teman pejabat, ada kepala sekolah, kemudian ada juga dengan wali murid. Jadi kegiatannya nanti akan dikolaborasikan dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan terutama ini wali murid ya. Karena memang di sekolah itu kan harusnya tidak boleh Oke, betul sekali. Kalau di tempat saya itu kan nggak boleh gitu, nggak boleh sama sekali itu. Berarti Ibu harus meminta izin ya kepada orang tuanya kalau Ibu menginginkan kegiatan seperti membuat gambar dan mengisi linknya itu. Betul, betul sekali. Kira-kira kegiatan itu akan dilaksanakan kapan ya Bu? Karena saya membutuhkan persiapan yang banyak, yaitu diantaranya ada beberapa dengan kepala sekolah, teman sejawat, kemudian orang tua. Saya pelaksanaannya itu memerlukan waktu sekitar 4-5 hari lagi. Jadi saya tidak bisa langsung gitu, perlu menunggu persiapan yang matang dulu, baru kami memulai tadi kegiatannya. Kegiatannya akan dilaksanakan Betul sekali. semoga kegiatannya bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Amin, terima kasih dulu. Terus dari percakapan hari ini Bu, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Dari percakapan ini tuh alhamdulillah saya mendapatkan gambaran bagaimana saya menyelesaikan permasalahan saya tadi, kemudian mencari solusi-solusi yang bisa saya laksanakan di kelas, kemudian saya juga bisa mengambil kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga paling tidak itu mendekatkan komunikasi gitu. Jadi banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan hari ini. Demikian ya Bu, coaching kita hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Selamat mencoba dan semoga sukses dalam pelaksanaannya nanti. Ya Bu, terima kasih karena beliau sudah bisa meluangkan waktunya yang saya repoti untuk melaksanakan coaching ini, mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan semua permasalahan saya. Itu saya terima kasih sekali dengan diluangkan waktunya dari Bu tadi itu. Sama-sama Bu, semoga sukses. Itulah ya kuning ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur tadi sudah melakukan coaching ya dengan kuning. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching ini Bu dengan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alat tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Bu dengan kuning, nah sudah berjalan dengan baik dan juga sudah proses
melalui alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan juga di sini Bu Nur juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga Buning tadi bisa menemukan solusinya dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu saya akan lebih memahami lagi proses Tirta, Iya. sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan teman yang lain, ini bisa berjalan lancar dan bisa berjalan lebih baik lagi. Ya. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.